Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah, para hadirin, para bapak yang dimuliakan Allah, para bapak kepada masyarakat Kelurahan Apas, wabil khusus masyarakat sekitar Masjid Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta taufiknya kepada kita semua pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih dapat duduk di masjid ini bertatap muka di dalam mengkaji ilmu Allah. Semoga menjadi kajian yang barokah dan manfaat bagi kita dan keluarga kita, sehingga menjadi keluarga yang soleh-solehah. Dan mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu bermanfaat yang bisa kita jadikan bekal kelak di hari kiamat. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat hidayah dan taufiknya pada kita agar kita senantiasa beristiqamah di dalam menjalankan perintah Allah sampai akhir hayat kita dan kita menjadi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, menuntun kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang harus kita amalkan agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad katakan, jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintaimu dan Allah mengampunimu. Ayat ini termasuk perintah bagi kita semua untuk mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sebagai umat Nabi Muhammad ingin mendapatkan syafaatnya, mari kita ikuti apa yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita amalkan apa yang telah diamalkan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebagai contoh bagi kita, sebagai teladan bagi kita semua. Dan yang kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya dengan mudah, mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad dengan gampang, kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping mengikuti ajarannya, kita juga banyak baca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Allah saja yang tidak butuh dengan syafaat Nabi Muhammad. Allah saja yang tidak mengharapkan pertolongan Rasulullah. Bahkan Allah yang telah menciptakan Nabi Muhammad.
tapi Allah selalu bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah makhluk Allah. Di samping membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah, kita juga butuh dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mereka yang paling banyak bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Allah saja yang tidak butuh syafaat Nabi Muhammad bersolawat, kenapa kita tidak banyak bersolawat pada Nabi Muhammad? Para hadirin rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak pernah lupa dengan sholawat. Tentu kita tiap hari sudah bersolawat, karena kita setiap hari diwajibkan bersolawat oleh Allah pada Nabi Muhammad. Kapan? Di saat kita sholat. Itu sudah bersolawat pada Nabi Muhammad. Berarti orang Islam itu semuanya sudah bersolawat dan bersolawat. Nah, berarti orang Islam itu semua mendapatkan syafaat. Semua dapat syafaat. Namun ada syafaat yang lebih dulu diberikan oleh Nabi Muhammad. Ada orang yang lebih duluan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Siapa mereka? Adalah orang yang bukan hanya membaca salawat di saat sholat. Bukan hanya orang yang baca salawat pada Nabi Muhammad di saat tahiyat di waktu sholat. Yang lebih didahulukan tentu orang yang lebih banyak bersolawat, baik di dalam sholat dan di luar sholat, bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, kita mengharapkan syafaat lebih cepat dari Rasulullah. Namun ketika disuruh perbanyak sholawat, kadang kita kalau sholawat itu ditentukan angkanya, kadang kita itu sudah merasa tidak kuat, ya kan? Contohnya seperti Bapak kalau ingin dapat sholawat mudah pertolongan Rasulullah dunia akhirat, baca 1000 kali sholawat. 1000 katanya. Ya, 1000. Dengan angka belum baca lah 1000 katanya. Padahal ketika kita baca sholawat Jibril umpamanya ya. Sholawat Jibril itu kalimatnya adalah sallallahu ala Muhammad gitu. Sallallahu ala Muhammad. Itu kalau 100 kali saja. Tasbih itu kan 100. Mungkin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Satu putaran 100 itu ada nggak 5 menit? Tidak sampai 5 menit. Berarti kalau tidak sampai katakan 3 menit, berarti 10 putaran berapa jam? 60 jam, 60 menit. 30 menit itu harus setengah jam, ya kan? Yang diminta syafaat Nabi Muhammad, bahkan mintanya ngumpul sama Rasulullah. Dia kalau ngumpul sama Rasulullah kan surganya paling tinggi kan gitu. Surganya paling istimewa. Suruh baca 1000 kali lagi hitung-hitungan. Jamaah rahimakumullah, Allah bersolawat pada Nabi Muhammad itu tanpa hitungan, tanpa perhitungan, dan selalu bukan sekali Allah bersolawat pada Nabi Muhammad. Bukan waktu Allah menciptakan Nabi Muhammad saja, bahkan sampai sekarang dan seterusnya Allah selalu bersolawat pada Nabi Muhammad. Mungkin pernah saya ceritakan tentang Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki
yang didatangi oleh pembesarnya orang Wahabi, pembesarnya orang Salafi. Karena mereka orang Wahabi, orang Salafi ini bersolawat pada Nabi Muhammad, bersolawat mereka, tapi di waktu sholat saja, di luarnya ya enggak. Apalagi sampai baca maulid, mana ada, ya kan? Apalagi sampai nganggung-nganggung, itu mana ada mereka nganggung. Nah, baca sholawatan, nganggung, atau maulidan muter-muter sebulan, ya kan? Kayak saya sampai pengajian berapa minggu lah dia muter-muter maulidan itu. Seorang tokohnya Wahabi datang bersama dengan kaumnya, bersama dengan jamaahnya kepada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, karena beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Di antara aktivitas kegiatannya adalah bersolawat. Bahkan di pesantren beliau itu setiap malam Jumat ada baca maulid tiba yang dibacanya. Nah, ulamanya atau pimpinan orang Wahabi itu datang tujuan bertanya dan ingin pertanyaan itu disaksikan oleh jamaahnya, dan pertanyaan itu menyulitkan, menurut mereka menyulitkan, tidak akan bisa jawab karena yang ditanyakan tentang Allah. Begitu sampai di tempat Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau itu banyak muridnya di Indonesia. Gurunya orang Indonesia itu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, mazhabnya Maliki tapi yang diajarkan Syafi'i. Gitu. Beliau mazhab Maliki tapi yang diajarkan mazhab Syafi'i. Karena di Indonesia itu mayoritasnya mazhab Syafi'i. Begitu datang, Sayyid Muhammad bertanya, ada apa gerangan kalian datang ke sini, Syekh? Kenapa datang ke sini, Syekh? Ada hajat apa? Dikatakan oleh pimpinan orang Wahabi, saya datang ke sini, Syekh, untuk bertanya. Silahkan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, kata beliau, ala kul inna kulladhi ilmin alim. Kalau saya tidak bisa jawab, ya biasa. Karena di atas orang alim, ada yang lebih alim, kata beliau. Sudah merendah duluan sebelum ditanya. Lalu, pertanyaan dilontarkan. Kata pembesar orang Wahabi, Salafi itu berkata, Syekh, Allah itu sekarang lagi ngapain? Coba bayangkan. Kalau nanya ustadznya lagi ngapain, biasanya kalau ustadz pagi-pagi gini tidur, kan gitu kan. Atau kalau malam-malam gini nih ngopi ketung tahu, kan gitu. Ini yang ditanyakan Allah. Allah ini lagi ngapain sekarang? Apa bikin kan gitu kan. Ya kalau kita yang ditanya, ya tidak jawab kita. Wah, sedang apa ini? Allah bikin apa sekarang ini, kan tidak tahu. Sayyid Muhammad dengan santainya beliau berkata, Allah sedang bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget orang Wahabi. Solawat katanya, sedang bersolawat. Iya kata beliau. Dari mana tahunya? Loh, kata Sayyid Muhammad, Anda kan hafal Quran, Anda kan orang Arab, mengerti bahasa Arab. Kenapa Anda tidak berpikir tentang ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Kenapa Anda tidak berpikir tentang ayat itu? Apa pikiran Anda kata yusalluna 'alan nabi? Kalimat yusalluna itu kalimat apa? Fi'il mudhari kata orang Wahabi itu. Memang benar fi'il mudhari. Apa faedahnya fi'il mudhari? Dijelaskan oleh Sayyid Muhammad. Faedah fi'il mudhari itu adalah at-tajaddud wal istimrar. Tajaddud itu adalah perbuatan yang setiap hari diperbaharui. Istimrar artinya berulang kali terus-menerus. Bukan sekali saja sampai seterusnya, bukan. Terus-menerus dan baru. Paham ya? Orang Wahabi kaget. Kenapa saya nggak berpikir tentang kalimat yusalluna?
bahwa yusalluna itu adalah perbuatan yang terus menerus dan diperbarui setiap hari, bahkan setiap saatnya. Jadi Allah ditanya, Allah ngapain? Allah sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, akhirnya orang Wahabi yang datang bersama dengan jamaah itu ya berterima kasih, minta maaf, yang tujuannya ingin mempermalu ternyata jadi kok bacalah salawat, Allah saja bersalawat. Nah begitu. Dan kita seharusnya malu kalau hanya mengharap pertolongannya tapi tidak pernah membaca salawat. Nah lalu kalau kita bersolawat itu kan diantara keinginannya adalah syafaat. Nah Allah ini kan tidak mengharapkan syafaat. Kenapa kok Allah bersolawat? Kan itu maksudnya. Nah kenapa Allah bersolawat? Kan tidak mengharapkan syafaat. Karena bukan Allah itu yang menciptakan Nabi Muhammad soalnya. Bukan makhluk. Kenapa Allah bersolawat? Jamaah rahimakumullah. Kalau kita berbicara manusia, saya tidak menyamakan Allah dengan manusia, tapi justru manusia yang menyamakan dirinya kepada Allah. Paham ya? Yang berusaha menyamakan dirinya kepada Allah itu manusia, bukan Allah sama dengan manusia. Manusia yang berusaha menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu. Ada yang mau menyamai Allah, mau jadi Tuhan, kayak Fir'aun. Mau menyamai dirinya dengan Allah, nak jadi Tuhan, Fir'aun. Ngerti ya? Mau punya kekuatan seperti itu. Allah memang maha kuat, maha kuasa. Tapi orang mau mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Allah, ya jauh. Ngerti ya? Jadi saya bercerita ini bukan menyamakan Allah dengan manusia. Karena manusialah yang menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita berbicara manusia itu yang punya karya, artinya yang punya produk umpamanya ya. Kayak satu perusahaan punya produknya ini benar, ya. Tapi di antara produk-produk itu ada produk unggulan yang paling bagus. Ngerti ya? Pasti perusahaan ini selalu mempromosikan yang paling bagus itu. Cerita tiap hari, membicarakan produk yang paling bagus itu. Nah, apa tujuannya? Karena dia senang kepada produknya. Paham ya? Nah, manusia itu semuanya produknya Allah loh, Pak. Ngerti ya? Ciptaan Allah. Dari antara manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dibikin oleh Allah, yang diproduksi oleh Allah, yang paling istimewa itu adalah Nabi Muhammad. Ngerti ya? Yang paling istimewa itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada bahkan makhluk yang lain. Paham ya? Tidak ada yang paling sempurna dibanding Nabi Muhammad. Maka Allah bersalawat menyebut nama Nabi Muhammad itu karena senangnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajar. Paham ya? Berarti sama dengan manusia. Saya tidak menyamakan Allah dengan manusia, tapi manusialah yang menyamakan sifatnya dengan Allah. Paham ya? Itu. Jadi kalau umpama tanya, ngapain Allah bersolawat? Kan Allah tidak butuh syafaat. Sebagai yang menciptakan makhluk, tentu ada makhluk yang paling dicintainya. Ternyata yang paling dicintainya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammadlah yang selalu dibangga-banggakan, yang selalu disanjung, yang selalu disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kita juga punya anak kadang, Pak. Anak kan? Punya anak kita. Yang bikin bukan kita, Allah yang bikin. Kan begitu kan? Yang menciptakan anak kita Allah. Di antara anak bapak itu ada yang paling sudah ganteng, kaya, pinter, Pak.
Yang lainnya sudah hitam, jelek, miskin. Bapak kemana-mana pasti cerita tentang anak yang ganteng, kaya, pinter, ya kan? Loh, anak yang lain kenapa? Ya tidak dibanggakan, yang itu yang dibanggakan. Kan gitu. Itu yang dimaksud. Paham ya? Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad tentu karena senangnya Allah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tiru senangnya juga kepada Nabi Muhammad. Karena mencintai Nabi Muhammad juga akan mempermudah kita bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka bersamaku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas fikih ya tentang wudu. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah untuk orang tua, saudara dan keluarga yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, juga guru-guru kita yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah wa qul wa ala kulli ma nawa salafun as-salihun. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai di penjelasan tentang apa? Sunnahnya apa, fardunya wudu? Fardu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara fardunya wudu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Saya sudah jelaskan ya. Yang ketiga adalah membasuh tangan. Membasuh kedua tangan. Bagaimana membasuh tangan itu? Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mendirikan salat, kata Allah, maka faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuh kedua tangan kalian sampai siku, kata Allah. Sampai siku artinya bersama dengan siku. Sikunya juga dibasuh. Gitu. Nah, bagaimana cara membasuh tangan? Cara membasuh tangan itu bagaimana? Nah, nanti sebenarnya akan dijelaskan di bab kesunatan waktu membasuh tangan. Ya, kalau umpama mengambil cukupnya saja membasuh tangan itu ya, yang penting tangan basah, mulai dari ujung jari sampai siku, bahkan di atasnya siku itu ya selesai sudah. Cuma di dalam membasuh tangan itu ada kesunatan yang harus kita lakukan agar supaya apa? Agar supaya pahala wudunya lebih besar, dan juga agar supaya kita itu meniru apa yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana cara membasuh tangannya? Nah, begini. Karena kita ini kadang wudunya di bak mandi, atau wudunya di sungai, kalau kebetulan di lelap ya kan? Atau wudunya kita itu pakai keran, atau wudunya kita pakai gayung, kan gitu kan? Atau wudunya kita itu orang lain yang nyiram, nah, gitu.
Disebutkan di sini sunnah cara membasuh tangan itu adalah idza kana ayyasubbal ma'a ala nafsihi. Dimulai dari kedua telapak tangan kalau dia nyiram sendiri. Kalau yang wudu itu nyiram tangannya sendiri atau membasuh tangannya sendiri, maka dia cara membasuhnya dari kedua telapak tangannya. Ngerti ya? Sampai ke atas. Kalau dia masuk sendiri, ini. Paham ya? Apalagi pakai bak. Ya kan? Artinya kalau bak mandi kayak bak wudhu kayak di kampung yang besar itu, ngerti ya? Kalau urusan membasuh tangan ya dari telapak begini, ngerti ya? Bukan begini, kan gitu. Bukan apa? Sikunya dulu. Itu bukan gitu. Tapi tangannya dulu. Paham ya baru? Begitu. Tapi wa idza sabba alaihi ghairuhu wa mislu sambur, kalau yang menyiram itu orang lain sama dengan orang lain adalah keran, sambur itu keran bahasa kita. Artinya, kalau yang nyiram itu orang lain atau pakai keran, maka sunnahnya dimulai dari mirfaq, dari siku. Paham ya? Nah, siku gini, biar turunnya ke bawah. Kalau begini, sini nanti ya. Paham ya? Begitu. Atau orang lain yang nyiram dari siku dulu. Ini. Nah. Paham ya? Begitu. Tapi kalau dia nyiram sendiri seperti di bank, nah itu dari telapak. Itu caranya. Dan tentu kesunatan di dalam membasuh tangan itu nanti akan dijelaskan di bab sunnahnya wudhu di tengah-tengah berwudhu. Gitu. Itu caranya. Dan ketika membasuh tangan, usahakan semua yang ada di tangan itu tersiram oleh air. Tersirami oleh air. Artinya tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit tangannya. Nah, itu. Dan apapun yang ada di tangan harus terkena basuhan. Seperti jarinya lebih umpamanya. Nanti ya. Orang pada umumnya jari tangannya 5, dia 6 umpamanya. Walaupun yang ke-6 itu tidak ada gunanya, nanti ya, tetap wajib. Dan membasuh tangan itu baik tangan kedua-duanya sehat atau salah satunya sakit. Atau dua-duanya sudah tidak berfungsi tangannya. Tetap wajib basuh tangan. Ada orang tangan ada, tapi sudah tak bisa lagi. Gitu ya? Tangan tidak bisa, cuma ada tangannya, tapi tidak ada fungsinya. Tidak gerak, kiri juga nggak gerak. Bagaimana? Tetap wajib dibasuh tangannya ketika wudhu. Gitu. Bahkan seandainya tangannya itu putus, sisa dari tangan itu kalau memang masih ada di tempat basuhan wajib, tetap sisanya itu disiram. Basuhan wajibnya itu kan sampai ke ujung tulang, ya, tulang atas, lengan atas. Pertemuan antara sendi ini kan mentol dua-duanya. Nanti ya. Jadi mentolnya itu termasuk ya, tulang siku di atas, siku yang atas nih, mentol yang di atas ini termasuk wajib dibasuh. Nanti ya. Sehingga kalau tangan itu putus pas di sikunya, sendinya yang lepas, maka sisa tulang yang mentol itu wajib disiram. Paham ya? Sisa tulang yang mentol itu tetap wajib disiram, wajib dibasuhi. Tapi kalau umpama patahnya seperti diamputasi umpamanya di tengah-tengah lengan atas, sisa sedikit, paham ya? Maka membasuh sisa lengan itu bukan wajib, cuma sunnah. Paham ya? Selagi masih ada tangan, walaupun tidak ada fungsi, tetap wajib
dibasuh. Apalagi tangan yang masih berfungsi walaupun ada tambahannya. Nanti ya. Beda dengan tangan yang palsu. Kalau tangan palsu gimana? Nah, kalau tangan palsu, ini mana palsu? Orang lagi kan bisa dilepaskan. Ya, yang palsu yang nggak wajib. Tapi kalau tangan yang disambung, Pak. Zaman sekarang kan sudah modern, canggih, ya. Ada orang putus tangannya. Seperti umpamanya ada orang tabrakan, satunya putus tangannya, ngerti ya? Satunya meninggal. Satunya putus tangannya, satunya meninggal. Yang meninggal diambil tangannya, disambung ke yang putus tangannya. Yang putus masih hidup umpamanya. Wong jantung saja bisa dicangkok, ngerti ya? Apalagi tulang umpamanya. Seandainya yang satunya meninggal, yang satunya hidup tapi putus tangannya. Akhirnya karena saudara umpamanya, tulang tangan yang meninggal itu dipindah ke yang putus yang masih hidup. Sehingga dia berfungsi seperti waktu tidak putus. Bagaimana kalau begitu? Tetap wajib karena sudah jadi satu. Paham ya? Tetap wajib dibasuh. Gitu. Jadi membasuh tangan, dan membasuh tangan itu mulai dari jari yang wajib sampai ke siku, bahkan ke tulang mentol yang di atas sikunya itu yang wajib. Kenapa? Karena tidak bisa sempurna membasuh tangan dengan melakukan kewajiban dengan sempurna kecuali harus membasuh pada di atas siku, maka di atas siku juga dihukumi wajib. Kemudian yang keempat, di antara fardunya wudu adalah ar-rabi'u mashu ba'din min basharir ra'si aw sya'rihi, yaitu mengusap sebagian kulit kepala atau rambut kepala. Yang diusap kulitnya boleh atau rambutnya boleh. Kedua-duanya lebih bagus. Kewajiban di dalam membasuh wajah, mengusap kepala, kewajibannya itu adalah mengusap, bukan membasuh. Nanti ya. Sehingga kalau ada orang waktu ngusap, ya, waktu membasuh tangan diusap, waktu ngusap kepala dibasuh, bagaimana? Oh, tidak bisa. Kalau kepala wajibnya diusap, artinya ngusap itu apa? Airnya tidak mengalir, yang penting basah gitu aja. Ambil, gosok ini basah, selesai. Paham ya? Nggak harus ngalir. Tapi sekarang seandainya orang nggak ngosok gini, karena sambil mandi hujan, langsung ngusap kepalanya itu langsung disiram dengan guyuran hujan, bagaimana? Oh, boleh. Ngerti ya? Karena yang dimaksud ngusap di situ adalah al-balal. Karena yang dimaksud di situ yang penting basah dengan apapun caranya. Beda dengan basuh tangan. Kalau basuh tangan memang harus mengalir tangan air itu. Tidak cukup ngambil air dilap. Ngerti ya? Dilap, tidak bisa. Harus mengalir kalau tangan. Tapi kalau kepala, yang penting basah dengan cara diusap atau dengan cara disiram. Gitu. Seandainya ada orang nyiram bukan diusap, tetap sah kalau terhadap kepala, begitu. Tapi kalau selain kepala tidak sah. Gitu. Namun jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui, karena di dalam mengusap kepala itu boleh juga ngusap hanya rambut. Kulit kepalanya enggak, hanya rambut saja. Seandainya ada orang berwudu, hanya rambutnya yang diusap, maka syarat rambut yang diusap adalah
alla yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzulihi, dengan syarat rambut yang mau diusap itu tidak keluar dari batas-batas kepala ketika ditarik. Ngerti ya? Kalau kepalanya di sini umpamanya, rambut yang diusap di bawah, di belakang. Sekiranya ketika rambut turun ke bawah tidak keluar dari batas kepala yang diusap. Atau yang di sini yang diusap. Berarti turunnya rambut kan ke depan. Sekiranya ketika ke depan dia tidak keluar dari batas kepala, diusap rambut itu sudah cukup. Paham ya? Tapi kalau seandainya yang diusap keluar dari batas kepala itu yang ditumbuhi rambut ini adalah batas kepala. Kalau yang diusap itu di luar batas kepalanya, contohnya rambut yang panjang, ya, baik laki atau perempuan. Andai kata perempuan, ibu-ibu itu ketika mengusap kepala, yang diusap rambutnya, tapi rambut bagian ujungnya yang digelung umpamanya, ya, yang digelungnya yang diusap tidak sah. Kenapa? Karena sudah keluar dari batas kepala jika rambutnya terurai. Ya. Bagaimana kalau rambut itu panjang? Maka hendaklah mengusap bagian batang rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Paham ya? Itu. Jadi bagi bapak yang punya anak perempuan khususnya dan istrinya yang tak pernah ikut kajian, ngerti ya? Yang tidak pernah ikut kajian, mereka tetap sholat, maka wudhunya diperbaiki. Gitu. Kalau membasuh atau mengusap kepala atau rambut kepalanya, jangan sampai rambut yang keluar dari batas kepala. Jadi harus di batang. Begitu. Ngusap rambut atau ngusap kepala bukan keseluruhan. Dalam mazhab Syafi'i itu enggak harus semua kepala diusapnya atau bukan semua rambut diusapnya. Sebagian saja. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum itu yang dimaksud bukan seluruhnya tapi sebagian. Tapi madhab selain madhab Syafi'i seperti madhab Maliki, ngusap itu harus seluruh kepala. Kalau yang diusap rambut harus seluruh rambut. Paham ya? Makanya bagi bapak yang ikut umroh umpama atau haji, karena di Makkah itu sulit sekali hanya mengambil satu madhab, maka diperbolehkan untuk taklid pada madhab lain. Tapi begitu sudah pulang, otomatis balik lagi madhab yang lama. Paham ya? Taklid itu bukan pindah madhab, cuma sebagian masalah mengambil dari pendapat madhab lain. Contohnya seperti batalnya wudhu. Ya, batalnya wudhu kalau madhab Syafi'i, nyentuh istri, nyentuh perempuan itu batal. Paham ya? Syahwat, nafsu, tidak nafsu batal. Begitu. Tapi mazhab Maliki tidak batal kecuali nafsu, kan gitu kan? Kecuali nafsu baru batal. Kalau tidak nafsu tidak batal. Begitu. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i batal nafsu atau tidak nafsu, sehingga bagi orang yang bermazhab Syafi'i kalau tidak mengikuti mazhab Maliki, taklid mazhab Maliki, sulit untuk menyelesaikan tawafnya. Kenapa? Karena di mataf, di seputaran Ka'bah itu bukan digilir laki semua, enggak. Atau perempuan, waktunya perempuan, enggak. Beda dengan di Raudhah, di Madinah. Waktunya perempuan ke Raudhah dipisah, waktunya laki ke Raudhah dipisah. Atau sekarang yang mau masuk ke Hijr Ismail, yang mau masuk ke Hijr Ismail sekarang dipisah, laki-laki, perempuan-perempuan. Tapi kadang adalah tetap nyampur. Tapi tawaf nggak bisa. Laki perempuan nyampur di situ, bahkan kadang sambil pegang-pegangan suami istri. Kalau ikut mazhab Syafi'i saja, maka tidak selesai-selesai tawafnya. Berarti sulit di situ.
maka taklidlah dengan mazhab Maliki. Nah, kalau memang kita bertaklid pada mazhab Maliki, jangan ambil batalnya wudhu saja ngikut Maliki. Wudhunya juga ikutin Maliki. Bagaimana wudhunya Maliki? Setiap anggota wudhu harus digosok ketika basuh anggota itu. Di samping itu ketika mengusap kepala, seluruh kepalanya diusap. Sambil diusap. Paham ya? Begitu. Tapi di dalam mazhab Syafi'i cukup sebagian saja. Itu cukup sebagian saja. Itu adalah fardunya wudu yang keempat. Yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Artinya mata kaki tetap juga harus dibasuh. Kata-kata basuh seperti yang tadi dikatakan adalah apa? Airnya harus mengalir. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara membasuh kaki? Berarti berbicara dengan sunnah. Kalau membasuh kaki, wajibnya yang penting semua kaki tersiram. Airnya mengalir. Mau mulai dari ujung jarinya silahkan, mau mulai dari tumitnya silahkan. Itu kalau berbicara fardunya wudu membasuh kaki. Yang penting terbasuh, tersiram. Tapi kalau kita berbicara dengan sunnahnya, ya, kalau kita berbicara dengan sunnahnya ketika membasuh kaki, tentu di situ ada perbedaan, gitu. Ada cara, maksud saya, bukan ada perbedaan. Ada cara ketika kita membasuh kaki, gitu. Bagaimana? Idza kana yasubbul ma'ala nafsihi ayyabtadi'a min asabi. Kalau kita nyiram kaki, membasuh kaki itu kita basuh sendiri, maka ya harus dimulai dari ujung jari kaki. Gitu. Wa idza sabba 'alaihi gharihu fayata min ka'bih. Tapi kalau yang nyiram itu orang lain, sama dengan tadi wudu, ngerti ya? Kalau yang nyiram itu orang lain dan seperti orang lain adalah keran, ngerti ya? Maka cara nyiramnya dari tumit. Kalau orang yang suruh nyiram dari tumit. Atau pakai keran, tumitnya dulu. Tapi kalau kita yang nyiram dari jari. Apa tujuan? Biar mudah. Untuk mempermudah saja. Begitu. Jadi kalau orang lain yang nyiram dari tumitnya, kalau nyiram sendiri dari ujung jari. Begitu. Tapi kebanyakan kita kalau umpama nyiram sendiri ya dari betis kita, betis depan ya. Betis depan kan gitu. Nah, kenapa? Karena kita tidak menggunakan semua kesunatan di dalam wudu. Karena di dalam wudu itu sunnah diantaranya adalah duduk. Ngerti ya? Pakai kursi artinya. Duduk itu pakai kursi. Mau pakai kursi atau pakai semen itu yang penting duduk sunnah. Nah, ketika kita duduk, nyiram itu dari jarinya, ngerti ya? Dari ujung jari. Begitu. Kalau orang lain yang nyiram, berarti kan kita berdiri, ngerti ya? Makin dari betis, dari tumit. Paham ya? Nah, kemudian dilakukan kesunatan saat membasuh kedua kaki. Sampai mana batas kaki yang wajib dibasuh? Seperti yang tadi dikatakan ma'al ka'bain. Kedua mata kaki pun harus terbasuhi ketika membasuh kaki. Mata kaki ini yang mentol kanan kiri. Baik kaki kanan, kaki kiri kan ada dua mentol itu. Nah, itu adalah mata kaki. Itu juga harus dibasuh. Gitu. Fi kulli rijlin ka'baini, dan setiap ka'bani ya, fi kulli rijlin ka'bani, setiap kaki ada dua mata. Berarti kalau mata kepala cuma dua, kalau mata kaki 4.
matanya kaki 4, kaki kanan ada 2, cuma tidak bisa nengok. Kaki matanya tidak bisa nengok. Kalau bisa nengok enak. Kalau yang di sini katarak tinggal yang bawah ya. Gitu. Cuma karena tidak bisa nengok itu kebentuk kadang sakit. Gitu. Juga solusi sakit lihat takkan. Jadi kewajibannya sampai termasuk mata kaki ini harus terbasuh. Cuma lebih utamanya mengambil sedikit dari betis. Nanti ya, betis ambil sedikit ya. Itu untuk yang wajib. Nah sunnahnya bagaimana? Sunnahnya justru di tengah-tengah betisnya. Gitu. Nah itu adalah kewajiban ketika membasuh kaki. Dan yang terakhir fardunya wudu itu tartib. Tartib itu artinya ya mengurut basuhan wudu sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Al-Quran menyebut wajah dulu, setelah itu tangan, setelah itu kepala. Itu adalah bagian anggota wudu. Itu baru yang disebut dengan tartib. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan Sabtu depan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Untuk kegiatan Yasin Tahlil nanti akan kami informasikan lewat WA bagi yang punya grup WA. Mudah-mudahan semua bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan tahlil dan doa. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al al-qutri wa ansa wa zakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.